Pernah ngerasa nggak sih, kalau rintangan terbesar buat kita ngejar mimpi itu justru datangnya dari dalam diri kita sendiri? Nah, kali ini kita bakal bongkar satu ide yang kuat banget. Bisa jadi musuh terbesar kamu itu ya yang lagi kamu lihat di cermin. Pasti pernah deh kita semua ngalamin ini. Ngelihat orang lain sukses, terus ada suara kecil di kepala yang bilang, padahal gue lebih pintar, atau harusnya gue yang di posisi itu. Nah, rasa iri inilah yang jadi titik awal pembahasan kita kali ini. Dan ini dia nih poin kuncinya. Materi ini negasin kalau perjuangan kita yang sebenarnya itu bukan ngelawan saingan atau keadaan yang susah, tapi justru ngelawan musuh yang jauh lebih dekat dan ya lebih bahaya, diri kita sendiri. Terus siapa sih musuh di dalam diri kita ini? Kita sebut aja dia ego. Ini bukan sekedar rasa percaya diri yang sehat ya, tapi lebih ke keyakinan yang berlebihan kalau kita tuh lebih baik, lebih penting, dan seolah-olah dunia harus berpusat sama kita. Nah, ini nih biang keroknya. Oke, jadi menurut sumber kita, ego ini biasanya nyerang di 3 fase kehidupan. Kita mulai dari yang pertama, jebakan pas kita baru mulai, pas kita lagi punya banyak aspirasi. Di fase awal ini nih, ego itu kayak ngebajak ambisi kita. Kita jadi ngejar hal-hal yang sifatnya sementara, kayak popularitas, pengakuan, atau jumlah likes, bukannya ngejar sesuatu yang benar-benar berarti. Kita jadi kejebak nyari validasi dari luar, yang ironisnya nggak akan pernah ada cukupnya. Ego tuh jadi penghalang paling gede. Dia bisikin ke kita kalau kita udah paling tahu segalanya, bikin kita jadi anti kritik, dan ngebuat kita pasang target yang nggak masuk akal. Ini sih resep pasti buat kecewa dan gagal. Lanjut, kita masuk ke fase kedua. Dan ironisnya, bahaya terbesar itu justru datang pas kita udah berhasil. Yuk kita lihat bahaya dari kesuksesan. Poin utamanya adalah sukses itu bukan garis finish. Justru disinilah ego bisa jadi racun yang mematikan. Dia bikin kita jadi cepat puas, berhenti belajar, dan yang paling parah, lupa sama asal-usul kita. Pas kita lagi di atas, ego tuh mulai bisikin kebohongan-kebohongan manis. Ini semua berkat kehebatan lo sendiri. Atau lo udah gak perlu belajar lagi. Dan jangan pernah ngaku salah, itu nunjukin lo lemah. Dan kalau kita lihat sejarah, wah contohnya banyak banget. Dari kaisar zaman dulu sampai CEO modern, banyak tokoh hebat yang sukses besar. Tapi akhirnya hancur lebur, justru karena mereka mabuk sama ego mereka sendiri di puncak kejayaan. Jadi pada akhirnya ada 2 jalan kesuksesan. Yang satu didorong ego, yang hasilnya cuma menara rapuh yang bikin kita terisolasi. Jalan yang kedua dilandasi kerendahan hati dan kolaborasi. Ini yang bisa membangun sesuatu yang kokoh dan tahan lama. Nah, ini ngebawa kita ke fase ketiga, sesuatu yang gak bisa kita hindari, kegagalan. Gagal aja udah cukup sakit ya kan? Tapi ego. Wah, ego bikin ini jadi kayak neraka pribadi. Kutipan ini pas banget sih, kegagalan itu guru terbaik, tapi ego itu murid bandel yang selalu bolos kelas. Dia nggak mau belajar dari kesalahan. Bukannya introspeksi diri, ego malah maksa kita buat nyari kambing hitam. Dia nyalahin semua orang, nyalahin keadaan, apapun deh, kecuali diri sendiri. Hasilnya, ya kita jadi kejebak dalam rasa pahit, nggak bisa bangkit dan nggak dapat pelajarannya sama sekali. Oke, kita udah bahas masalahnya di 3 fase kehidupan. Sekarang, bagian paling penting nih, solusinya apa dong? Gimana caranya kita jinakin musuh di dalam diri ini? Yuk, kita lihat penawarnya. Ini dia 3 kuncinya. Ini bukan tentang ngilangin ego sama sekali ya, tapi tentang gimana kita ngelolanya. Pertama, rendah hati. Sadar kalau kita nggak tahu segalanya. Kedua, terus jadi murid. Selalu haus sama ilmu baru. Dan yang ketiga, terima masukan, bahkan yang pedes sekalipun. Oke, sekarang coba kita refleksi dikit yuk. Coba kita jujur sama diri sendiri dan lihat jangan-jangan selama ini ego yang nahan kita. Pertanyaan pertama, langsung to the point. Apa kamu ngerasa jadi orang paling spesial di sebuah ruangan tanpa perlu bukti apa-apa? Ini soal rasa berhak yang gak ada dasarnya. Lanjut, yang kedua. Apa kamu butuh banget pengakuan dari orang lain buat setiap hal kecil yang kamu lakuin? Ini buat ngetes, seberapa bergantung sih kita sama pujian orang lain biar ngerasa berharga? Dan terakhir, coba deh kita periksa lagi motivasi kita. Apa kita didorong sama ambisi yang sehat buat bikin karya? Atau kita cuma didorong sama rasa takut kelihatan jelek dan cuma pengen jaga gengsi? Bedanya tipis tapi penting banget.
Jadi kesimpulannya jelas banget, musuh terbesar kita itu ada di dalam, bukan orang lain, bukan keadaan, tapi ego kita sendiri. Pertanyaan terakhir buat Anda, dan ini penting banget, siap nggak buat ngadepin musuh itu setiap hari? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat.